Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horror. Nah, kali ini kita membahas misteri hantu bola api, yaitunya Banaspati. Kawan-kawan dari Pulau Jawa pasti tahu kan, bukan hanya di Jawa aja sih, hampir semua wilayah Indonesia hantu api ini ada. Cuman penyebutannya aja yang beda. Sebelum kita masuk ke asal-usul Banaspati, gue sendiri mau nanya ke kawan-kawan semua, apa kalian percaya adanya sosok hantu api atau Banaspati itu? Percaya atau enggaknya, kalian komen aja, oke? Kalau kalian nanya ke aku, apa aku percaya adanya sosok hantu api ini? Langsung aja aku jawab, iya, aku sendiri percaya. Jujur nih ya, alasannya aku sendiri pernah lihat secara langsung hantu api ini. Makanya aku bilang percaya. Seumur-umur nih ya, aku pernah lihat secara langsung itu 2 kali. Kalau nggak salah saat masih SD dan kelas 3 madrasah. Kelas 3 man. Orang sini menyebutnya hantu suluh. Kalau dari Minang ya. Nah, pas kelas 3 man itu, aku saat itu belajar soal-soal UN untuk ujian di rumah temen. Di depan rumahnya itu ada sawah yang lumayan luas. Di samping kiri sawah ada semak-semak atau kebun lah. Di kebun itu ada 2 anak batang pepaya yang masih rendah. Nah, salah satu batangnya terbakar, tapi ukuran api kecil. Awalnya gue kira ada orang yang bakar sampah. Ternyata bukan. Siapa juga di situ gelap-gelap. Malam lagi ya kan? Kalau nggak salah sekitar pukul jam 9 malam lah. Pas gue mau balik ke rumah ya kan, cahaya itu masih ada gitu. Cahaya api itu ya. Api itu masih ada gitu. Lalu gue iseng-iseng nih. Gue sorot pakai cahaya motor dari jarak jauh. Api itu langsung hilang. Dan di tempat api itu menari-nari, di bagian batang pepaya itu, di bagian batang daun kalau nggak salah, itu gue lihat-lihat nih ya, tidak terbakar sama sekali. Ya Allah, langsung merinding, serius. Misterinya, kenapa batang atau daun pepaya itu nggak terbakar gitu? Hah? Kalian pikir? Sebelumnya gue pernah cerita di sini juga hantu-hantu di Minangkabau. Tentang pembahasan hantu suluh tadi itu juga termasuk ke sini gitu. Bagi yang belum nonton, ditonton setelah nonton video ini ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, kita masuk ke asal-usul Banaspati. 3, 2, 1, cekidot. Nah, di sini aku mau ceritain tentang asal-usul hantu Banaspati. Hantu Banaspati ini awal mulanya berasal dari jin ifrit yang sering menampakkan diri pada manusia. Namun juga tak sedikit yang menjadikan hantu ini untuk dipelihara. Karena Banaspati bisa dipelihara untuk keperluan tertentu, seperti santet dan teluk atau mengganggu orang lain. Bukan hanya di Indonesia saja, Banaspati juga pernah ditemukan di berbagai negara, seperti India maupun daratan Eropa, namun memiliki nama yang berbeda. Aku sendiri pernah lihat sih videonya, penampakan Banaspati versi luar negeri, di mana bentuk Banaspatinya itu bukan seperti bola api, melainkan seperti bola listrik yang terbang. Menurut gue, sumpah ini unik banget. Asli atau edit videonya gue kagak tahu. Ya, anggap aja itu editan ya kan. Tapi jika benar sosok Banaspati luar negeri kayak gini, sumpah ini keren banget. Gue terlalu apa nih ya? Terlalu berlebihan. Nah, kita lanjut. Istilah Banaspati sendiri adalah sebutan untuk sejenis hantu yang memiliki wujud seperti api yang berkobar-kobar dan menyala. Sebagai elemen utamanya yakni api, dia bisa berwujud seperti bola api dan juga bisa seperti manusia sedang terbakar. Bahkan ada juga yang mengatakan seperti tengkorak api atau api yang berbentuk pusaran angin.
Pokoknya bentuk yang ada kaitannya dengan api. Menurut mitos orang terdahulu, hantu ini biasanya terbang di posisi rendah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan wujud seperti bola api. Konon dikabarkan juga hantu ini senang menyerang manusia dan sudah pasti dengan cara membakarnya. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa yang dikenal dari mulut ke mulut dan turun-temurun hingga sekarang. Selain dilihat dari bentuk penampakannya, ternyata terdapat 3 jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang-orang dan menjadi misteri hingga saat ini. Jadi apa saja sih jenisnya? Nah, yang pertama itu Banaspati Geni, merupakan Banaspati yang bersenyawa dengan udara sehingga udara adalah sumber kekuatan utamanya. Saat Banaspati sudah mengambil kekuatan angin di sekitar orang tersebut, maka Banaspati akan menjadi semakin berkobar-kobar dan ia tak akan segan-segan menyerang hingga mengejar orang tersebut. Masih belum mengerti? Misalkan ya, mungkin ada di antara kawan-kawan yang ketemu Banaspati nih. Nah, terus kawan-kawan ketakutan gitu. Banaspati ini yang awalnya kecil menjadi besar gitu kan. Karena hawa ketakutan yang keluar dari badan kalian itu, atau aura kalian yang ketakutan itu keluar gitu. Jadi dibakar atau dihisapnya sama Banaspati ini. Semakin kalian takut, maka Banaspati ini bakal semakin gede gitu. Karena dia dapat bahan bakar dari aura kalian itu. Ngerti nggak? Ngerti aja lah. Kalau dipikir-pikir, ngeri juga sih. Coba kawan bayangin sendiri deh, gimana kalau kalian ketemu sama Banaspati ini? Pasti panik kan? Plus merinding. Paniklah, mantap gak? Ih, serem. Selanjutnya ada yang kedua, namanya Banaspati Tanah Liat. Konon katanya Banaspati jenis ini suka sekali bersembunyi di hutan dan dikabarkan juga senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darahnya hingga habis. Kayak vampir sih. Korbannya yang diincar ini adalah orang-orang yang tidak menapakkan kakinya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Jika kawan-kawan menjumpai Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki dan berdiri dengan diam. Pokoknya kaki itu harus menginjak tanah tanpa menggunakan sendal atau sepatu lah gitu. Kan harus menyentuh tanah ya kan? Menyentuh langsung ke tanah. Kalian harus ingat-ingat itu ya. Siapa tahu tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Caranya mudah kok, cuma lepas sepatu atau sendal lah gitu. Cuma lepas itu doang. Nah, yang ketiga, Banaspati Air. Banaspati Air ini menaklukkan targetnya yang sedang berada di dalam air dengan cara seolah-olah korban tenggelam. Padahal sebenarnya korban telah lebih dahulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan dalam air oleh Banaspati Air. Jadi sebelum tenggelam di dalam air, manusia sudah dihabisi duluan oleh Banaspati yang satu ini. Jujur nih ya, aku sendiri bingung gimana bentuk Banaspati Air ini. Apa kayak bola api yang bisa menyala di dalam air gitu? Bagi kawan-kawan yang tahu bentuk rupanya Banaspati Air ini, tolong ya di komen oke? Karena aku nggak tahu bentuknya macam mana gitu. Nggak tahu bentuk Banaspati Air ini kayak apa. Ya tolong ya kawan-kawan di komen kalau ada yang tahu, oke? Nah, kita lanjut. Beberapa pakar spiritual memberi pengakuan bahwa Banaspati bisa sebagai media santet. Sejenis ilmu hitam juga, bahkan santet versi Banaspati termasuk jenis santet yang paling mematikan dan menakutkan. Konon orang yang menjadi sasaran santet ini akan langsung tewas seketika. Santet Banaspati juga kabarnya sangat sulit untuk digagalkan. Bahkan saking sulitnya,
Konon hanya orang yang menguasai santet Banaspati saja yang bisa bertahan dari ancamannya. Jadi Banaspati seolah-olah menjadi media untuk orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin melenyapkan nyawa orang lain. Seakan-akan nih ya, kita yang melihat Banaspati ini, dia ini sedang mencari sasaran gitu. Ada yang bilang jika si bola api tersebut hinggap di rumah targetnya, maka akan berubah bentuk menjadi jin yang sangat menyeramkan. Selain itu, bagi siapapun yang berani mengusiknya, Banaspati ini takkan segan-segan mengejar, bahkan sampai membakar orang itu. Lalu, gimana cara kerja santet Banaspati menyerang korbannya? Begini caranya, secara singkat aja ya. Telur ayam kampung yang keluar pertama kali dari induknya, pas baru keluar nih ya, masih anget-angetnya gitu kan. Kebetulan dulu itu gue pernah pegang telur ayam yang baru banget keluar. Sumpah itu panas banget. Nah itu diyakini sebagai media untuk menciptakan santet Banaspati. Pokoknya telur yang baru banget keluar dan telur yang pertama. Belum ada telur sebelumnya, itu belum ada gitu. Pokoknya telur yang baru keluar banget dan telur yang pertama. Lalu diadakan ritual di atas bara api hingga telur tersebut meletus, dan dari telur yang meletus itu mengeluarkan bara api yang menyala-nyala. Bara api ini kemudian akan secara otomatis melayang terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kepemilikan ilmu santet Banaspati, cuma orang khusus dan tertentu saja yang memilikinya. Jadi, kalau ada jasa maupun belajar santet Banaspati di internet, jangan gampang percaya. Bisa-bisa penipu ya kan? Soalnya, orang-orang yang memiliki ilmu santet Banaspati ini cenderung memiliki sikap tertutup. Jadi, nggak mungkin sampai jasa mereka ini dipromosikan di internet. Faktanya lagi, ilmu santet Banaspati dimiliki sama orang yang harus melalui 9 tingkatan tahapan ritual yang begitu berat. Itu makanya jangan gampang percaya jasa ini di internet. Karenanya di zaman dahulu saja hanya sedikit orang yang mampu menguasai ilmu ini. Selain dengan ritual, konon santet Banaspati bisa dimiliki oleh keturunan orang yang menguasainya dengan catatan keturunan dengan silsilah yang jelas. Oke, kita next. Ada yang beranggapan bahwa santet Banaspati yang menyala-nyala terlihat seperti api yang bisa ditangkal dengan air. Namun sebaliknya, ternyata air tidak mempan untuk menangkal santet Banaspati. Karena pada hakikatnya, api yang menyala bukanlah api yang biasa, yang bisa padam oleh air. Jadi, jika kawan-kawan lihat Banaspati, jangan teriak dulu atau menunjuk-nunjuk benda tersebut. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah berdoa kepada Sang Pencipta agar bola tersebut balik kepada Sang Pengirim agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Selain itu, seperti yang gue bilang di awal tadi, tapak kaki harus menyentuh tanah secara langsung. Selain itu juga ada benda yang diyakini bisa menangkal santet Banaspati, yaitunya kapur sirih. Kapur sirih sendiri dapat dibuat dengan merendam batu kapur atau gamping di dalam air selama minimal 1 minggu. Sebagaimana makhluk-makhluk halus jenis lainnya, Banaspati juga mempunyai tingkatan. Ada Banaspati yang masih sangat bodoh sehingga gampang diusir gitu. Ada juga Banaspati yang sudah berumur ratusan tahun yang bisa dikatakan maha guru Banaspati. Nah, di sini aku punya satu kisah horor yang sangat menarik. Katanya lucu sih, yang aku dapatkan dari Facebook. Sampai-sampai nih orang dikejar sama Banaspati. Gimana kisahnya? 3, 2, 1, cekidot.
Pada suatu malam hari, ada 3 orang remaja. Sebut saja si A, si B, si C. Berencana pergi ke kebun singkong milik si C. Setelah rencana mereka matang, mantaplah mereka ke sana dengan jalan kaki, pastinya melewati ladang dan hutan yang terkenal angker. Mereka berani tuh. Saat mereka melewati perbatasan antara kampung dan sawah, mereka ini ketemu seorang warga yang kebetulan sedang berjaga atau ngeronda lah. Oh ya, waktu itu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Di perbatasan tersebut mereka ngobrol sama tukang yang ngeronda. Oi bro, mau kemana nih? Kok malam-malam gini keluyuran? Tanya orang itu. Ke sana mas, ke kebun, mau nyari obat lapar. Jawab si A sambil terkekeh-kekeh. Oh, ya sudah, hati-hati. Soalnya banyak hal yang tidak beres di sini. Jawab orang itu lagi. Lah akhirnya mereka segera melanjutkan perjalanan dengan diiringi rasa penasaran tentang apa yang diucapkan orang tadi. Tapi rasa penasaran itu kalah dengan rasa lapar mereka ini. 10 menit mereka berjalan, akhirnya mereka memasuki kebun yang katanya ada di Pasang Santet. Mereka bertiga sangat was-was melewati kebun tersebut. Sambil celengak-celinguk ke sekitar, sesekali mereka ini bercanda, memecah keheningan malam yang dingin gitu. Nampaknya perjalanan mereka masih panjang karena mereka belum melewati sungai besar yang jadi patokannya. Setelah beberapa langkah, terdengarlah suara gemeriki air, menandakan sungai sudah dekat. Mereka sempatkan mampir terjun ke sungai, sekedar cuci muka dan lain-lain. Lalu mereka lanjut jalan lagi. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor ular weling yang ukurannya lumayan besar. Lalu mereka berkelok mencari jalur yang aman, tetap berjalan seperti biasa. Lalu mereka melihat sesuatu samar-samar seperti bara api kecil di tengah pematang sawah. Mereka pikir palingan orang yang habis buang putung rokok, jadi mereka mendekat. Emang itu juga jalannya kan? Tiba-tiba brus, api yang mereka lihat tiba-tiba membesar, bagaikan bola api yang disiram bensin. Bara api itu makin membesar dan berputar-putar di sekitar mereka. Mereka bertiga sangat panik dan ketakutan sambil teriak, "Banaspati, Banaspati, hantu Banaspati!" Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa pasrah melihat penampakan nyata Banaspati ini. Konon katanya, jika terkena api dari Banaspati tersebut, mereka akan menjadi patung, dan jika disentuh akan menjadi abu. Menurut kepercayaan kampungnya ya, dalam keadaan panik tersebut, si A ingat pesan orang-orang. Kalau melihat Banaspati, harus segera telanjang dan lari. Benar saja, mereka bertiga serentak telanjang dan lari sekuat tenaga, menjauh dari Banaspati tersebut. Ya Allah, tak kebayang deh. Akan tetapi, Banaspati itu terus mengejar mereka. Karena saking takutnya bukan main, hingga akhirnya mereka bertiga terjun ke dalam sungai yang mereka lewati tadi. Mereka berendam di dalam sungai itu sambil bersembunyi di balik batu besar. Disitulah mereka berdoa sebisa mereka dan akhirnya Banaspati itu menjauh dan meredup. Alhamdulillah, ucap mereka serentak. Setelah kejadian itu, mereka langsung lari pulang ke rumah tanpa menceritakan ini kepada siapapun. Besoknya, mereka tidak berani lagi keluyuran di kebun sana lagi. Nah, itulah misteri dan kisah horor nyata tentang Santet Banaspati yang konon ditakuti. Dan keganasannya bisa bikin korbannya mendadak kehilangan nyawa. Meski kini, eksistensi Santet Banaspati hampir tidak pernah terdengar lagi, namun dulunya ilmu ini sempat mengemparkan masyarakat karena menjatuhkan banyak korban. Tapi itu dulu sih.
mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depannya kagak ada lagi yang kayak gini deh gitu. Kalau dipikir seram sih. Gimana menurut kalian? Mungkin ada dari kawan-kawan yang pernah mengalami hal yang seram yang sama, atau mungkin kawan-kawan pernah mengalami kisah horor sejenis hantu api ini. Jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, aku nggak tahu harus bilang apa. Kalau menurutku, percaya atau enggaknya, aku percaya karena seperti yang aku bilang di awal tadi, aku pernah melihat secara langsung. Dan sampai sekarang ini aku merasa kayak nggak menyangka aja sih gitu. Kok bisa ya ada api yang nggak membakar itu tumbuhannya gitu kan? Jadi aku sendiri bingung. Udahlah, udah terlalu panjang video kali ini. Aku udah capek juga. Langsung aja penutupan. Tapi aku mohon sekali buat kawan-kawan ya, jangan lupa komen oke, tentang hantu api ini gitu. Oke. Aku yakin dari kawan-kawan pasti ada, atau gue rasa dia banyak di antara kawan-kawan yang pernah lihat nih, karena ini tuh emang sering nampak gitu, apalagi di Pulau Jawa ya kan. Termasuk juga di Kalimantan katanya paling sering juga terlihat gitu. Kawan-kawan dari Kalimantan, dari mana kek itu, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Papua. Kalau kalian pernah, jangan lupa komen, oke? Nah, langsung aja penutupan. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat update notif video terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!